Ketidakpuasan terhadap kinerja demokrasi di Indonesia meningkat pada September 2021. Ada beberapa faktor pendukung mulai dari diskriminasi hukum hingga adanya pelanggaran kebebasan berpendapat di muka umum. Peringatan. Jika rakyat pergi ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati. Barangkali mereka putus asa. Kalau rakyat bersembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Bila rakyat berani mengeluh, itu artinya sudah gawat. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, hanya ada satu kata: lawan! Pancasila merupakan filosofi groundslide atau landasan falsafah negara. Esensi dan eksistensi daripada Pancasila mengandung konsekuensi bahwa dalam setiap penyelenggaraan negara harus selaras dengan nilai falsafah Pancasila. Hal tersebut mencakup beberapa aspek vital seperti peraturan undang-undang atau hukum negara, politik, demokrasi, moralitas, serta seluruh aspek lain dalam penyelenggaraan kenegaraan. Implementasi nilai falsafah Pancasila tidak lepas dari keterkaitan antara aspek demokrasi, politik, dan hukum. Maka, untuk menciptakan negara yang ideal, diperlukan landasan demokrasi, hukum, dan politik yang sesuai dengan falsafah Pancasila. Dalam hal ini, demokrasi bertujuan untuk menciptakan negara yang berdaulat atas rakyat, karena demokrasi dapat dijadikan alat ukur daripada aspek politik dan hukum. Sebagaimana status masyarakat di dalam demokrasi sebagai pemegang kedaulatan, yang artinya masyarakat terjamin atas kebebasan secara HAM, dapat partisipasi dalam pengambilan keputusan, berorganisasi pada aspek politik dan hukum, serta menjaga keseimbangan ideal negara yang berdaulat. Melihat realitas sosial terkait problematika demokrasi, hukum, dan politik di Indonesia, jadi sorotan titik ukur tajam masyarakat dalam meninjau, menilai, memahami, serta mengkritisi berbagai kelalaian dari implementasi beberapa aspek tersebut yang dinilai sangat tidak relevan terhadap eksisnya falsafah Pancasila. Dalam aspek hukum, untuk pertama, banyaknya publikasi, pemberitaan yang eksis di media atau televisi, media sosial atau konvensional menyajikan carut-marutnya problematika hukum dari tahapan penyelidikan kepolisian, penjatuhan pidana, hingga pelaksanaan hukum yang menjadi titik kerancuan dalam perkembangan reformasi hukum yang belum ideal. Kerap kali praktik hukum diidentikan dengan hukum berat sebelah atau kesalahan dalam mengemban wewenang. Kemudian, pada aspek politik yang seharusnya menjadi pilar demokrasi, seringkali menunjukkan sikap tidak demokratis. Contohnya, kerap kali dalam praktik konteks politik, banyaknya praktik korupsi, kompetensi tidak sehat dalam pemilu, rakyat golput atas dasar mosi tidak percaya, politik uang atau money politik, kepentingan golongan yang tidak selaras dengan kebutuhan rakyat, menandakan kacau balaunya pergulatan aspek politik di Indonesia. Begitu pula dalam praktik demokrasi secara luas, penyekatan dalam kebebasan berpendapat, pemangkasan hak asasi, serta ketidakadilan dalam implementasi bernegara menjadi titik ukur masyarakat bahwa sistem demokrasi kerap kali diagung-agungkan untuk suatu keidealan bernegara, justru menciptakan kebusukan daripada kelalaian dalam penerapan nilai Pancasila pada sistem demokrasi. Berdasarkan problematika pada aspek hukum, politik, dan demokrasi di Indonesia, masyarakat berharap dengan sangat agar senantiasa penerapan nilai falsafah Pancasila diimplementasikan secara serius dalam praktek demokrasi, politik, hukum, dan aspek lainnya. Penyelenggaraan yang memiliki wewenang dalam menetapkan kebijakan harus adil secara pikiran, moral, terhadap kepentingan rakyat. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan senantiasa mendukung dan memiliki sikap bijak dalam menyampaikan aspirasi,
serta menjalankan kehidupan bernegara sesuai dengan nilai falsafah Pancasila tersebut yang telah eksis dan ada di negara ini dan mengatur kehidupan kita. Ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila. Nilai-nilai dari Pancasila sejatinya adalah cerminan dari perilaku masyarakat Indonesia yang telah berkembang berabad-abad lamanya. Pancasila sebagai ideologi berarti menjadi visi dan misi dari bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Visi tersebut tercantum dalam 5 sila Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Masyarakat berharap kehidupan bangsa Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila akan membuat Indonesia menjadi negara yang makmur dan sejahtera. Beberapa harapan masyarakat antara lain contohnya di aspek hukum. Masyarakat menginginkan adanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa adanya perbedaan status sosial di mata hukum. Semua orang memiliki derajat yang sama di mata hukum, sebagaimana keadilan merupakan salah satu sila dari Pancasila. Namun, seringkali hukum begitu menukik ke bawah, namun tumpul ke atas. Selain itu, pada aspek demokrasi, masyarakat menginginkan adanya keterbukaan dari pemerintah dalam menerima kritik dan tidak dibatasinya hak demokrasi rakyat. Seperti dikatakan dalam sila keempat, permusyawaratan rakyat. Pun juga dengan sila kelima persatuan Indonesia, setiap elemen masyarakat harus saling bergandengan tangan untuk menghadapi perbedaan dan jangan sampai perbedaan tersebut justru menjadi kausa prima dari perpecahan kita. Dengan adanya keberagaman agama, suku, ras, serta kebudayaan yang berbeda di tiap-tiap daerah, banyak manusia yang masih belum bisa menerima perbedaan masing-masing. Demokrasi sangat dibutuhkan untuk menjadikan sebuah masyarakat yang semakin padu dan selaras. Dengan menggabungkan banyak pemikiran dan juga banyak pendapat dari seluruh rakyat Indonesia, sangat diharapkan bahwa pemerintah Indonesia bisa menanggapi dan menerima kritik yang ada dalam masyarakat dan dari masyarakat. Pancasila diharapkan untuk masyarakat sebagai sebuah ideologi yang dapat menjaga dan melestarikan apa yang terkandung dalam kehidupan sehari-hari dengan tetap mengedepankan rasa toleransi yang kuat atas perbedaan yang ada dalam masyarakat. Jalannya demokrasi diharapkan bisa terus berjalan sesuai nilai-nilai dari Pancasila yang tidak hanya dilakukan dan diterapkan oleh masyarakat, namun juga dalam pemerintahan. Demi meraih demokrasi yang tentram, rakyat juga harus mendapatkan kebebasan yang adil tanpa memandang kelompok atau golongan. Pemerintah dan negara juga harus siap untuk menampung dan mendengar seluruh aspirasi masyarakat Indonesia sebagaimana sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam artian, jika negara ingin membangun sebuah demokrasi yang nyaman dan tentram, pemerintah juga harus adil dalam mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat untuk negara demi menciptakan keadilan. Selain itu, pada era milenial muncul sebagai respon terhadap era modern, di mana lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat materialistis, hedonistik, pragmatis, dan transaksional. Dengan begitu, kehidupannya bebas tanpa landasan spiritual, moral, dan agama. Jauh dari nilai Pancasila, terutama yang paling awal terhadap Tuhan, memisahkan urusan dunia dan urusan akhirat. Pancasila hadir sebagai falsafah bangsa Indonesia. Dengan begitu, segala acuan tindakan perlu memandang kepada Pancasila. Apalagi bagi pemuda generasi milenial. Pemuda sangat berperan penting dalam penjagaan terhadap nilai-nilai Pancasila. Diperlukan pengetahuan nilai-nilai Pancasila dan implementasinya merupakan harapan dan cita-cita bangsa. Dengan implementasinya, pemuda memiliki kepribadian yang baik dan juga moral yang baik.